Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi 3D. Nah, teman-teman di video pembelajaran animasi 3D kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara kita membuat sebuah kotak harta karun ya, box harta karun yang berisi logam-logam ya. Dan kita nanti akan coba buatnya dengan mengimplementasikan beberapa modifier dan kita akan coba terapkan beberapa tools yang ada di edit mode. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama di sini saya langsung coba mulai saja. Saya langsung share screen-kan layarnya. Pertama-tama untuk membuat box harta karun tersebut, langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah pastikan teman-teman buka blendernya dulu dalam mode general. Nah, setelah kita buka blendernya dalam mode general, berikutnya teman-teman silakan gunakan cube yang sudah ada ini untuk sebagai base si harta karunnya itu sendiri ya. Kayak ini dari tampilan depannya teman-teman kayak gini. Nah, berikutnya setelah kita memiliki base-nya seperti ini, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita men-scale terlebih dahulu si cube ini ya teman-teman. Jadi agak panjang sedikit dan agak tinggi aja ya, boleh. Nah, setelah kita scale, berikutnya kita perlu pindah dari object mode ke edit mode ya teman-teman ya. Nah, di sini saya nyalakan screen case-nya biar kelihatan juga. Nah, untuk berpindah bisa teman-teman pindah dari object mode ke edit mode langsung menggunakan tools yang ada di atas ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan shortcut tab untuk langsung berpindahnya. Setelah itu kita gunakan face select, mode face select untuk menyeleksi bagian atas si cube-nya ini. Lalu berikutnya kita klik S untuk melakukan scaling supaya box-nya jadi agak membesar gitu ya ke arah samping, depan, kanan, kiri, belakang. Nah, setelah itu, setelah kita scale, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menghapus bagian atas si face-nya ini. Cara menghapus, teman-teman tinggal klik X aja di keyboard lalu pilih face. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu, kita tambahkan loop cut ya, tools loop cut ini, yang ini teman-teman. Atau teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl R ya untuk meloop cut si cube ini yang sudah dibuka bagian atasnya. Kita klik Ctrl R, nah lalu kita tinggal sentuh, lalu kita klik kiri. Nah, kita loop cut menjadi dua bagian sama besar ya. Setelah itu kita akan coba berpindah ke mana? Kita akan coba berpindah ke mode X-ray dan wireframe ya. Kita pindahkan ke mode X-ray dan wireframe dari mode solid. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa dengan mudah menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita berikutnya pindah ke mode vertex select ya. Lalu kita klik angka 1 supaya tampilannya dari depan. Posisi tampilannya ya, front orthographic. Habis itu teman-teman silakan gunakan select block, blok bagian kirinya aja, lalu klik X, pilih vertex. Nah, jadi kita tinggal hanya bagian kanannya aja. Setelah itu teman-teman silakan blok bagian kanan ini, lalu kita akan coba tambahkan modifier atau alat pengubah yang bertujuan supaya bagian kanan nanti ada bagian kirinya juga. Jadi seperti mirror, seperti kaca. Jadi bagian kanan dan bagian kirinya itu sama. Kita klik icon modifier ini, yang icon obeng ini, lalu klik add modifier, pilih generate, nah, pilih modifier namanya mirror. Nah, modifier mirror ini berfungsi supaya bagian kanan dan kirinya itu sesuai. Jadi, ketika kita bikin bagian detail bagian kanan, nanti bagian kirinya akan otomatis mengikuti. Nah, setelah itu, teman-teman berikutnya di checklist aja clippingnya ini. Tujuannya cek di checklist clipping itu supaya bagian kanan tepat sama hasilnya dengan bagian kiri. Dan merge ini merupakan alat supaya bagian apa? Yang menghubungkannya ini tidak terputus, teman-teman ya. Bagian yang menghubungkannya ini nggak terputus. Seperti itu kurang lebih ya penjelasannya. Nah, setelah kita checklist clipping dan merge, berikutnya yang perlu kita lakukan di sini, kita kembali lagi ke mode solid, kita matikan X-ray-nya itu teman-teman dan wireframe-nya. Lalu kita add modifier lagi, pilih generate, nama modifiernya apa? Nama modifiernya adalah solidify. Nah, modifier solidify itu berfungsi untuk memberikan ketebalan pada objek yang kita miliki. Cara untuk menebalkannya, teman-teman tinggal naikkan nilai thickness-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian pinggirnya udah tebal ya, kayak memang seperti box sungguhan. Nah, setelah kita bikin menjadi tebal seperti ini, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan, kita kembali lagi terlebih dahulu ke object mode, teman-teman ya. Setelah kita kembali lagi ke object mode, langkah yang perlu kita lakukan setelah kita menyelesaikan pembuatan bagian bawah boxnya, kita akan membuat bagian tutup si box harta karun ini. Cara untuk membuat tutup box harta karunnya, teman-teman, di sini coba klik Shift A, pilih Mesh, tambahkan Cube. Nah, kita udah nambahin cube baru. Kita ubah tampilannya jadi dari depan dengan cara mengklik numpad 1, lalu kita move ke bagian atas.
Nah, ini si cube-nya keluar ya. Lalu kita scale cube-nya ini supaya menyesuaikan ukuran box-nya. Seperti ini. Ini baru dari tampilan depan. Dari tampilan samping pun harus disesuaikan ya teman-teman. Kita lihat dari tampilan samping dengan memutarnya secara langsung pakai dengan cara kita mengklik scrollannya atau kita klik angka 3. Lalu kita scale sesuai dengan apa? Sesuai dengan ukuran box-nya kayak gini. Nah, kalau udah kita scale, udah kayak gini, kita pindah ke edit mode dengan cara mengklik tab, lalu kita gunakan face select, ya, lalu kita seleksi dengan cara ngeklik shift bagian yang mau nanti kita bikin jadi agak eh, lan, bukan lancip, agak melengkung ya, teman-teman ya. Nah, caranya gimana biar dia melengkung? Supaya dia melengkung itu kita bisa gunakan bevel. Caranya atau shortcutnya bisa klik Ctrl B, lalu kita tarik. Nah, kalau ditarik jadi kayak gini ya teman-teman ya. Nah, lalu kita ke bevel yang di bawah ini kita atur segmennya. Misalkan ini segmennya jadi 30, nah maka akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, atau kalau teman-teman masih pengen mengaturnya secara langsung, teman-teman klik bevel aja, lalu tinggal ditarik seperti ini ya. Nah, seperti itu. Alternatifnya banyak. Kalau ini yang manual teman-teman ya. Di sini segmennya kita ubah jadi 20 aja. Nah, seperti ini ya. Atau 10 aja kayaknya cukup deh. Ah, 10 aja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih untuk bagian atapnya. Ya, penutupnya ya maksudnya. Nah, setelah kita buat dia jadi agak melengkung bagian penutupnya ini, tapi kalau mau disempurnakan juga masih boleh sih, kayak gini ya. Nah, lalu kita buat melengkung segmennya jadi 10, nah kayak gini ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita pindah dari ke objek mode lagi. Lalu kita geserin ini agak ke bagian atas. Nah, udah ya, kita kembali lagi ke edit mode lagi. Lalu kita klik face select, lalu kita seleksi bagian bawahnya. Lalu kita klik G dan Z. Jadi kita move ke sumbu Z supaya dia nggak terlalu tebal gitu ya si tutupnya itu. Nah, kayak gini. Habis itu kita hapus si bagian tutupnya ini. Caranya kita klik X, pilih face karena kita menghapus face-nya. Jadi bolong kayak gini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ngapain? Setelah face-nya apa? Setelah face atau penutupnya dihapus, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan di sini kita perlu menambahkan modifier. Namanya apa? Namanya solidify lagi supaya kayak tadi, kayak bagian bawahnya itu ada ketebalannya. Nah, kita pilih solidify lalu kita naikkan thickness-nya atau yes, kita naikkan thickness-nya aja. Kita kira-kira supaya sama sama bagian bawah ya thickness-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke objek mode. Kita cek dulu yang tadi thickness-nya berapa? 0,18. Kita samakan saja ya. Nah, ini 0,18, 0,18. Nah, habis itu tinggal kita ngapain? Tinggal kita lihat dari tampilan samping, kita klik 3, lalu kita rotate teman-teman ya. Nah, rotate kayak gini. Supaya apa? Supaya kita bisa terapkan kemana? Ke si petutup si box harta karunnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan apalagi sih setelah jadi hasil penutupnya itu? Langkah berikutnya, teman-teman, di sini kita perlu ngapain? Kita perlu mengapply seluruh modifier yang kita pakai dan nanti kita perlu membuat bagian detail dari box dan tutup boxnya ini. Oke, kita akan coba men-apply terlebih dulu semua modifiernya. Yang pertama di bagian box bawahnya kita apply modifier mirror ini. Lalu kita apply modifier solidify, yang atas kita apply modifier solidify aja. Nah, kita ke bagian bawah sekarang teman-teman kita pindah ke edit mode. Di edit mode kita akan gunakan insert. Insert tool tuh ini ya teman-teman yang insert face ini. Jangan lupa mode selectnya select face ya. Nah, habis itu teman-teman seleksi bagian yang mau di insert. Kita coba dorong. Nah, seperti ini satu. Nah, yang ini dua. Nah, setelah didorong teman-teman ya, setelah di-insert, teman-teman di sini perlu mengekstrudnya klik E, lalu dorong ke belakang sedikit aja. Klik E, extrude ke belakang sedikit aja. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman ya, detailnya itu. Nah, bagian detail itu perlu teman-teman tambahkan juga pada bagian penutupnya. Berarti kita kembali lagi ke object mode ya, kita klik tab juga bisa. Lalu kita klik bagian atapnya ini, lalu kita klik tab. Nah, habis itu tinggal kita seleksi bagian yang mau kita insert bagian pinggirnya ini. Lalu kita dorong. Oke, kita dorong lagi sekali lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oh, oke, ini kita coba insert lagi. Rapi. Oh, ini agak rapi ya daripada yang tadi. Lalu kita klik extrude.
Nah, supaya lebih detail kelihatannya. Selanjutnya kita akan bikin detail bagian atap yang penutupnya itu. Caranya kita akan coba loop cut teman-teman ya. Kita loop cut satu, dua, tiga, empat. Nah, empat kali loop cuttan. Nah, kayak gini. Lalu kita gunakan face select ya. Lalu tentu klik select box dulu. Habis itu, teman-teman klik satu buah face ini ya, yang akan kita nanti jorokan ke dalam supaya lebih detail. Habis itu tekan shift, tahan shift, tekan control, tahan kontrolnya, lalu seleksi bagian ujungnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, kita udah seleksi bagian yang mau kita extrude dan kita scale, berarti kita klik E, S. Nah, nanti akan menjorok agak ke belakang tuh. Jadi, tapi boxnya akan terlihat lebih detail ya kayak gini. Kita lakukan juga pada bagian sampingnya. Kita klik dulu satu bagian, lalu klik kontrol. Ya, habis klik kontrol, kontrolnya ditahan, lalu seleksi bagian bawahnya ya. Sehingga kita bisa melakukan automatic selection. Habis itu kita kita S. Kita dorong sedikit aja. Nah, sudah jadi detail bagian atap penutupnya seperti ini ya teman-teman ya. Kurang lebih. Nah ini juga jangan lupa bagian kirinya. Ini kita insert ya teman-teman. Nah kita insert jangan lupa yang ini. Karena ini kita tambahin modifier ya. Lalu kita extrude. Menjarah ke belakang. Nah, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita juga perlu ngapain? Kita juga perlu menambahkan si koinnya itu. Kebetulan kalau koinnya sudah coba saya buat, dan nanti sebetulnya fokus di koin ini adalah bagaimana cara kita menerapkan material yang meniru material logam pada kenyataan aslinya, gitu ya. Dengan menerapkan nanti properties yang ada di material itu. Oleh karena itu kita pindah dulu ke object mode, teman-teman. Nah, setelah kita pindah ke object mode, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah di sini, sebelum kita menambahkan apa namanya koinnya, kita akan coba klik shift up, pilih mesh, kita tambahkan plan, supaya si bagian koinnya itu tidak mengambang ya. Kita tambahkan sebuah plan, lalu kita scale si plannya itu, nah kayak gini ya. Nah, kita scale plannya supaya tidak mengambang. Nah, jadi kayak udah ada bagian di bawah-bawahnya. Tinggal kita nanti tambahin si koinnya. Nah, sekarang setelah kita tambahkan plan dan kita move si plannya itu agak ke atas ya. Selanjutnya kita akan coba tambahkan si koin yang sudah ada filenya ya. Jadi di sini saya sudah memiliki file coin.blend di mana di dalamnya berisi pemodelan koin itu sendiri. Nah, di sini kita akan coba append. Kita menggunakan teknik memasukkan, menginsert sebuah objek baru menggunakan append. Caranya, teman-teman di sini tinggal klik tombol file, lalu pilih append, lalu cari filenya. Kalau saya di download ya, koin namanya. Nah, ini. Lalu kita pilih objek, nah lalu kita blok ini kedua file ini, lalu kita klik append. Nanti otomatis si koinnya akan masuk tuh. Oke, ini udah ada ya si koinnya ya. Nah, setelah itu ini karena mungkin agak terlalu besar, kita scale sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan coba pindah ke sini, ke material properties. Nah, di material properties kita bakal ngapain? Maaf, di viewport shading material maksudnya. Nah, di viewport shading material kita akan menambahkan material pada koin ini. Caranya, kita hanya akan tambahkan pada bagian koinnya ini aja ya, yang luarnya, bukan bintangnya. Bintangnya tetap warna putih. Nah, untuk bagian lingkarannya kita akan coba tambahkan material. Material, kita klik tambah, kita klik new, kita ganti base color-nya jadi agak warna orange. Nah, di sini untuk memberikan efek mengkilap itu, kita atur metaliknya ini jadi 0,9 dan roughness-nya ini jadi 0,3. Nah, oke ini 0,3, 0,2 aja. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman efek mengkilapnya itu ya pada koinnya. Nah, karena koin dan si bintangnya itu terpisah, kita perlu menyatukannya. Cara menyatukannya itu kayak gini. Kita klik si bintangnya, lalu kita klik shift, lalu kita klik koinnya, lalu kita kontrol J. Tapi ketika disatukan ini tuh teman-teman ya, ketika kita klik kontrol J, eh, ini tuh ada bagian yang apa namanya? Hilang modifiernya. Nah, oleh karena itu kita coba Ctrl Z kembali ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu supaya modifiernya jadi menyatu juga, kita harus mengapply terlebih dahulu modifier yang ada pada si koinnya ini. Caranya kita klik koinnya, kita klik modifier properties, kita klik panah ke bawah, lalu kita klik apply.
Baru kita klik shift, lalu kita seleksi bagian bintangnya, lalu kita Ctrl J ulang. Supaya mereka itu jadi satu kesatuan ya tuh teman-teman ya, seperti itu. Nah, setelah kita buat ini jadi satu kesatuan, tinggal kita duplikat dengan cara Shift D, lalu kita geser ke kiri, lalu kita scale. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Shift D, lalu G ke sumbu X. Nah, kayak gini. Sejajar deh. Nah, koinnya sudah ada ya teman-teman, sudah lengkap, sudah kita tambahkan. Tinggal kita menambahkan apa? Tinggal kita menambahkan bagian kuncinya. Gimana cara untuk menambahkan bagian kuncinya? Cara untuk menambahkan bagian kuncinya adalah seperti ini teman-teman ya. Cara untuk, oh oke, sepertinya ini tadi, oke, oke. Selanjutnya cara untuk menambahkan bagian kuncinya teman-teman adalah teman-teman di sini hanya tinggal ngapain? Bikin menambahkan teman-teman hanya tinggal menambahkan sebuah torus dan torusnya itu tinggal ditempelkan. Caranya gini. Nah, ini kan kita udah jadi nih si objeknya ya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, berikutnya teman-teman tinggal Shift A, pilih mesh, meshnya itu adalah torus. Nah, torus ini kan udah ada nih, tinggal kita dorong ke depan, kita scale, kita kecilin, kayak gini ya. Nah, tinggal kita scale, lalu tinggal kita rotate ke sumbu X 90 derajat. RX, oh, bukan RX. Eh, RY, RY 90. Nah, ini untuk bagian kuncinya dan pasangan kuncinya harus ada di atas ya. Kita klik Shift Up, pilih Mesh. Meshnya kita tambahkan satu buah plan. Nah, plan ini kita agak kedepankan. Lalu kita coba scale agak memanjang ya plan ini. Lalu kita tab, lalu kita coba loop cut. Habis di loop cut kita pilih face select. Lalu seleksi bagian tengahnya pakai insert face. Lalu kita dorong. Lalu kita X, pilih face. Nah, habis itu tinggal kita blok ya teman-teman. Lalu kita extrude. Nah, kayak gini. Lalu kita kembali lagi ke object mode. Di object mode kita scale, kita klik S, lalu kita tinggal pindahkan ini mendekati bagian ujung dari si tutupnya ini. Ah, kita dekatkan ini ke ujungnya seperti ini. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Ini untuk bagian kuncinya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita apakan? Tinggal kita warnai ya. Mulai dari bagian bawahnya kita warnai, kita klik material properties, kita klik tambah, kita klik new, kita ganti base color-nya. Nah, oke, ini belum kelihatan warnanya. Kita klik tab, lalu kita klik A, kita klik assign. Jadi gitu teman-teman kalau misalkan belum muncul warnanya ya. Jadi harus di-assign dulu. Habis itu tinggal kita seleksi bagian ininya ya teman-teman. Bagian luarnya sisinya ini. Habis itu kita ganti warnanya, kita tambah, kita new, kita pilih warnanya, warna kuning misalkan, lalu di-assign. Nah, ini untuk bagian luarnya. Lalu kita akan menambahkan juga untuk bagian apa ininya? Tutupnya ya, warna untuk tutupnya. Kita klik tutupnya dulu di object mode, lalu kita tambahkan material, klik tambah, klik new, lalu base color-nya diubah. Nah, dia otomatis berubah ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan mau dibedain, teman-teman di sini tinggal klik tab, lalu seleksi bagian yang mau dibedakannya, kayak gini ya. Habis itu tinggal tambahin warna, klik new, lalu ubah base color-nya jadi warna yang teman-teman inginkan. Nah, kalau saya kebalikannya ceritanya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah jadi untuk penutupnya. Alasnya kita kasih juga ya, yang alasnya ini. Alasnya warna apa? Warna kuning. Dan ini untuk lock kuncinya warna merah. Atasnya warna merah juga. Oh, warna orange saja. Oke, teman-teman. Kurang lebih untuk box harta karunnya jadi seperti ini. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran berikutnya.